Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I'm so happy that today we are going to learn about one of an interesting topic about English pronoun. In Bahasa Indonesia, we know pronoun as kata ganti. There are some pronouns in English. We have 4 types of pronoun, like the subject, object, possessive, object possessive, and these are the meaning of each. Okay, what are the differences among them? Let me explain in Bahasa Indonesia first. Kita lihat ya di sini ya, ada 4 tipe kata ganti dalam bahasa Inggris. Dari posisinya yang berbeda-beda. Ada yang posisinya subjek, kita pakai subjek itu kalau kata tersebut berada di before verb or to be, sebelum kata kerja atau sebelum to be. Terus ada juga objek. Objek itu dipakai ketika posisinya ada di setelah kata kerja atau di setelah to be. Ada juga yang namanya possessive. Possessive itu kepemilikan. Nah, kepemilikan ini selalu diikuti dengan noun. Noun itu kata benda ya. Sebentar, kita tulis dulu. Noun is kata benda. KB itu kata benda ya. Kata benda. Oke. Nah, ada yang mirip lagi sama possessive, yaitu namanya object possessive. Dua ini sebenarnya mirip, possessive sama object possessive ini mirip, tapi kalau yang object possessive dia posisinya di belakang dan ingat yang penting tidak diikuti oleh noun, tidak diikuti oleh kata benda, seperti itu. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 pronoun dengan masing-masing posisinya yang berubah-ubah dan ini artinya. Jadi contoh yang pertama ini kita punya, kalau subjeknya I, di subjek itu I dengan artinya saya, itu objeknya me, possessivenya my, objek possessivenya mine. Terus kalau you sebagai subjek, objeknya juga you, possessive tinggal ditambah r, jadi your, objek possessive tinggal ditambah dari possessive tinggal ditambah s aja. Nah, banyak nih yang gini, tinggal ditambah huruf s doang. Ini kayak your tadi di sini tidak ada s-nya, ini jadi yours. Ada huruf s di belakangnya, itu artinya kamu. Terus kalau they jadi them, their, tadi tidak ada huruf s-nya, di objek possessive jadi this, ada s-nya. Terus we jadi us, our, dan ours. Oke, tinggal ditambah huruf s aja, ini objek possessive-nya. Nah, untuk yang he, ini kita lihat he, him, his, ini belakangnya udah huruf s nih. Nah, objek possessive-nya dia tetap karena belakangnya udah ada huruf s-nya, his gitu. Itu he itu adalah dia, laki-laki. Kemudian she, her, ini kan nggak ada huruf s di belakangnya. Nah, berarti ditambah huruf s lagi, hers. Itu untuk dia perempuan. Lalu ada it, its, ini udah ada huruf s-nya. Terus objek possessive-nya juga tetap ada huruf s-nya, its. Jadi tetap ya objek possessive dan possessive-nya untuk his sama its itu sama. Sama-sama sama. Ini kalau his di possessive, objek possessive-nya juga his. Terus possessive-nya its, objek possessive-nya juga its gitu. Yang lain tinggal ditambah huruf s doang belakangnya, kecuali untuk kata ganti saya, ini yang berubah sendiri jadi mine. Oke. Nah, sekarang kita lihat yuk di contoh kalimat tadi maksudnya apa sih before verb, after verb, followed by noun, unfollowed by noun itu apa? Kita lihat di example berikut ya. Kita lihat nih dari nomor 1. They need attention. Sekarang kita lihat they ini, kita cari kata kerjanya dulu deh. Kita cari kata kerjanya itu di sini adalah need, ini verbnya. Oke. This is the verb. Terus ini yang digaris bawahi adalah kata they. They itu tadi posisinya di sesudah atau sebelum dari kata kerja. Coba ditebak. Ya, benar, sebelum kata kerja. Berarti dia di sini kan, before verb. Berarti dia posisinya adalah
subject. Bener nggak sih ada subject dengan kata they? Oh bener ada nih. Oke, jadi ini dia posisinya adalah subject. Nomor 2, people like her so much. Yang digarisi adalah kata her. Sekarang kita cari kata kerjanya dulu. People like, kata kerjanya adalah like. People like her so much. Orang-orang menyukai dia. Nah, posisi yang digarisi sesudah kata kerja kan. Kalau after the verb or to be, berarti dia adalah objek. Di sini adakah objek dengan nama her? Ada. Oke. Next ya, nomor 3. His school is far. Nah, yang digarisi adalah his. Ini kan sedikit membingungkan. His itu mau dia di posesif atau di objek posesif, kan sama-sama his nih. Kita lihat katanya selanjutnya apa? Oh, school. Berarti dia diikuti oleh kata benda, diikuti oleh noun. Berarti kalau diikuti oleh noun, dia masuknya ke posesif. Boleh nggak sih kalau jadi the school is his? Itu boleh loh. Sekolah ini adalah miliknya. Nah, tapi his-nya kalau kalimatnya jadi seperti itu, his-nya di belakang dan tidak diikuti oleh kata benda, kan langsung titik itu kan, the school is his titik gitu kan. Itu dia jadi objek posesif karena objek posesifnya dia laki-laki adalah his juga. Nah, school di sini perannya sangat besar untuk menentukan dia sebagai posesif. Oke. Terus yang terakhir ya, this book is mine. Nah, buku ini adalah milikku. Tapi setelah kata mine ini tadi udah nggak ada kata benda lagi kan, udah langsung titik gitu loh di akhir ini. Nah, berarti dia tidak diikuti oleh noun. Makanya dia mine itu termasuk di objek posesif. Seperti itu. Nah, untuk lebih detailnya masing-masing pronoun ini kita akan bahas lebih lanjut ya di slide-slide selanjutnya. Oke, nah ini ada beberapa hal yang penting banget untuk diingat. Oke, ini aku jelasin ya. Kalau Tom and I, pokoknya siapapun titik-titik NI, ini yang penting adalah titik-titik NI, itu kata gantinya kalau dia di subjek adalah jadi we. Misalnya you and I itu we. Kamu dan saya itu kan kita jadinya atau jadi kami gitu. Tom and I, Tom dan saya itu jadi kita. Itu pokoknya harus amat sangat tidak boleh lupa ya ini. Kalau titik-titik NI selalu we, subjeknya. Berubahnya tuh di kata ganti jadi we. Father udah jelas ya, he, dia laki-laki. The nurses, ingat ini jamak, ada huruf S di belakangnya. Kalau dia tunggal cuma the nurse doang, dia she. Tapi ini kan ada huruf S di belakangnya. Nah, itu jamak, jadi dia they. Karena banyak nurse-nya kan, nggak cuma satu. Oke. Next. Wait. The cat and the dog. Kucing dan anjing. Ada penghubung n ya di sini ya. Nah, ini they karena dua-duanya kan jamak nih, tapi dua-duanya pihak ketiga, tapi karena digabung gitu jadinya they. The class, nah ini satu tok kan, jadi it, dia benda maksudnya, makanya it. Kalau the classes jadi they. Oke. Terus 5 dogs, ini ada huruf S di belakangnya, berarti dia menandakan jamak. Kalau jamak pasti pakai they. Pihak ketiga yang jamak itu pakai they, seperti itu ya. Terus the secretary, nah ini she, ya bisa he sih sebenarnya secretary, tapi kan menunjukkan dia tunggal. Tapi kan keseringan secretary itu perempuan ya, makanya kata gantinya adalah she. Terus ada juga Carol and Mary, ini juga meskipun sama-sama ini Carol perempuan, Mary juga perempuan, tapi begitu digabung mereka jadinya they, seperti itu. Karena jadi jamak kan, nggak cuman satu orang tok kayak gitu. Jadi kalau cuman Carol tok gitu, ya dia she, atau Mary tok dia she. Tapi begitu ada n yang menggabungkan kedua orang ini, kata gantinya jadi they. Seperti itu ya.
Oke, sekarang kita bahas dulu lebih detail part subject. Jadi kapan sih kita tuh pakai subject? Nih ya tadi ya, subjek itu posisinya terletak di depan to be atau kata kerja dalam kalimat. Kalau tadi di contoh yang pertama yang ada tabelnya itu adanya kata kerja, ini yang contoh ini pakainya to be. Susan is a student. Susan adalah seorang murid. Nah, Susan di sini kita lihat ya, kita analisis sama seperti tadi, kita cari to be atau kata kerjanya di sini. Oh, ini ada is, dia to be. Oke. Posisinya Susan. Susan itu di depan atau di belakang to be? Yes, benar banget, di depan to be. Kalau di depan to be berarti posisinya adalah subject. Oke. Sekarang kita lihat Susan ini refers to apa? Dia laki-laki, dia perempuan, mereka, kami, saya, atau apa? Jelas banget ya di sini Susan itu adalah dia perempuan. Makanya kata gantian tepat untuk Susan adalah she, karena dia subjek dan merefers to dia perempuan. Oke, bisa dimengerti ya ini ya. Terus kita lihat yuk ke contoh kedua. Jane and I like the book, but Tom does not. Oke, kita lihat ke yang Jane and I dulu ya. Ini ada dua klausa yang berbeda yang dihubungkan dengan kata but. Ini nanti kita akan pelajari juga conjunction ini namanya ya. Tapi kita lihat satu-satu dulu dari yang Jane and I like the book dulu. Oke, sekarang kita lihat Jane and I like the book. Adakah verb atau to be-nya di klausa yang ini? Tentu saja ada, yaitu like. Ini verb-nya. Sekarang kita lihat yang digarisi di depan atau di belakang verb. Oh, di depan. Kalau di depan berarti subject. Terus kita lihat lagi, Jane and I. Tadi ingat titik-titik the and I selalu, betul banget, we. Selalu we ya, titik-titik and I selalu we. Untuk posisi subjek pastinya. Oke, berarti yang kata ganti pertama udah ditemukan ya, Jane and I itu adalah we. Terus kita lihat klausa kedua, Tom does not. Apakah ada kata kerja di sini? Ada. Mana? Does. Ini verb. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut kok bisa does ini jadi verb, ditambah not pula. Di materi minat ada nanti. Oke, tapi untuk sekarang ini kita anggap verb dulu ya. Terus kita lihat lagi depannya. Kita lihat yang digarisi. Yang digarisi adalah Tom. Tom letaknya di depan atau di belakang kata kerja? Yes, di depan. Terus kita lihat Tom ini kira-kira refers to apa? Apakah saya, dia, mereka, kami, atau apa? Tentu saja Tom itu refers to dia laki-laki. Dan dia laki-laki di bahasa Inggris adalah he. So, untuk klausa yang kedua, ini aku hapus dulu supaya gampang. Untuk klausa yang kedua itu, bukan klausa yang kedua. Contoh yang kedua, ini tadi Jane and I itu adalah titik-titik and I selalu we, dan Tom tadi adalah he. Seperti itu. Bisa dipahami ya sampai sini cara mengerjakan penggunaan subjek di dalam kalimat. Yuk kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, ini untuk latihan soal, bisa kalian pause dulu videonya dan kalian kerjakan 5 soal ini. Ini semua posisinya adalah subjek. Nah, tapi kata ganti yang tepat untuk masing-masing ini apa ya? Misal nih ya, aku kasih hint dulu sedikit. Untuk nomor 1, the mice eat the fish. Aku artiin ya. Tikus-tikus itu makan ikan. Ingat, the mice di sini dia jamak lo ya, tikus-tikus. Karena kalau tunggal cuman satu tok, tikusnya adalah mouse. Tapi ini yang ditanyakan adalah mice. Jadi coba dicari tahu dia kata ganti yang tepat apa. Terus the tall brother is a basket player. Saudara yang tinggi itu, saudara cowok yang tinggi itu adalah pemain bola basket. Oke. Terus you and I learn English. Ini yang perlu diperhatikan adalah kata
and I. Selalu apa tadi? Bisa kalian catat di buku catatan. Terus the crocodile is artinya adalah buaya ya. Buaya eats the fish. Buaya makan ikan. Oke. Buaya itu adalah hewan. Dan dilihat ini ada ini jamak atau enggak. Kalau nggak ada huruf S di belakangnya biasanya dia nggak jamak, kecuali kalau dia namanya uncountable. Uncountable sih. Yang ada yang namanya perubahan kata benda yang berubah jadi jamak, singular, plural. Nah, pluralnya ini tidak beraturan. Nah, sedangkan kalau crocodile itu dia biasanya kalau plural dia beraturan. Kalau beraturan dia cuma tinggal ditambah S aja. Sedangkan di kalimat ini nggak ada huruf S-nya kan, berarti dia dianggap tunggal. Kalau tunggal berarti refers to apa? Kata ganti yang tepat. Next, nomor 5, Ken and Jim want some coffee. Ken dan Jim ini nama orang ya, 2 orang. Cowok ya, namanya Ken sama Jim. Pengen kopi gitu intinya. Nah, kalian bisa lihat kalau refers to 2 orang, kata ganti yang tepat yang mana? Oke, coba dari 5 soal ini kalian kerjakan dulu di buku tulis kalian. Oke, setelah tadi kita bahas part subjek, sekarang kita ke objek. Nah, kapan sih kita pakai objek? Di manakah letaknya objek itu? Objek terletak di belakang to be atau kata kerja dalam kalimat berita. Nah, kalau tadi subjek di depan, berarti objek itu di belakangnya, to be atau kata kerja. Terus objek juga terletak di belakang preposition. Preposition itu preposisi seperti kata for, with, to, about, from, in, on, at, gitu ya, macam-macam nanti. Itu preposition. Objek itu letaknya di belakang itu. Jadi antara yang ini atau yang ini. Oke? Coba kita lihat contoh berikut ya. I give Tom a book. Nah, di sini ada 2 objeknya, yaitu Tom sama a book. Dan masing-masing objek dia punya kata ganti yang berbeda. Karena kalau kita artikan kalimatnya, saya memberi Tom sebuah buku. Sekarang kita lihat yang digarisin. Kita cari kata kerjanya dulu atau to be-nya. Apakah ada di sini? Yes, ada, yaitu give. Ini kata kerjanya. Nah, posisinya yang digarisi Tom sama a book itu kan di belakang kata kerja. Berarti dia adalah objek. Berarti Tom ini di sini sebagai objek, a book juga sebagai objek. Betul banget. Nah, sekarang kita lihat reverse kemana? Tom ini kan kata ganti dia laki-laki. Dia laki-laki di posisi objek adalah him. Betul sekali. Sedangkan a book itu kan kata benda, sebuah buku. Nah, di posisi objek dia refers to it. Jadi, untuk kalimat ini dengan 2 objek, kata ganti yang tepat untuk Tom adalah him dan kata ganti yang tepat untuk a book adalah it. Wait. Oke. Sekarang kita lihat contoh kalimat kedua. I give a book to James and John. Sekarang kita lihat dulu apakah ada kata kerja di sini? Ada, yaitu give. Oke. Terus setelah give ada kata a book. Berarti setelah kata kerja ada sesuatu, berarti dia adalah objek. Nah, habis itu ada kata to. To ini tadi namanya preposition. Bentar, kok tulisannya gini. Preposition. Preposition to James and John. Oke, sekarang kita lihat satu-satu dulu ya. I give a book dulu, sampai sini dulu. Saya memberi sebuah buku. Sebuah buku sama kayak yang ini tadi. Kalau dia posisinya sebagai objek, berarti dia refers to kata ganti benda. Jadi dia adalah it. Terus kita lihat to-nya di sini kan sebagai preposition ya, ada to di sini. Salah satu contoh preposition. To James and John, pada James dan John. Ada 2 orang dengan refers to orang ketiga, kan
James dan John tidak kita istilahnya tidak ikut dalam si pembicaraan itu kan. Kalau kita ngomong itu kan yang ikut pembicaraan adalah saya sama kamu gitu. Kalau ada orang lain yang kita bicarakan itu namanya orang ketiga gitu prinsipnya ya. Nah, James and John, dia James cowok, John juga cowok. Tapi ingat di sini ada kata and, berarti jamak. Kalau jamak dihitung ada 2 orang ketiga jamak, berarti dia dihitung mereka. Nah, mereka di posisi objek itu apa namanya? Right, them. Tadi ya reverse ke tabel yang di atas tadi. So, di sini 2 kata yang digarisbawahi, a book itu refers to it. A book itu refers to it. Sedangkan James and John them, karena dua orang ketiga gitu ya, tapi di posisi objek, jadi pakainya them. Seperti itu. Nah, untuk lebih mantap lagi memahami pronoun, objek pronoun maksudnya, ini ada 5 soal, coba tolong dikerjakan. Ini saya artikan dulu ya biar memudahkan. We repeat the answer for Mrs. Allen. Kami mengulangi jawabannya untuk Mrs. Allen. Oke. You hit Jane. Kamu memukul Jane. Tell the students about the book. Ceritakan pada murid-murid tentang si buku itu. Ini tell di sini meskipun tidak ini sebagai verb ya di sini ya. Terus meskipun kelihatannya dia kok di awal kalimat, biasanya di awal kalimat adalah subjek, ini subjek, ini subjek. Tapi kok ini tiba-tiba ada tell di awal kalimat, ini memang verb di awal kalimat itu boleh untuk kalimat imperatif namanya, kalimat perintah. Oke. Terus nomor 4, John runs to that tree. John berlari ke pohon itu. Tuh, di sini ada to sebagai preposition. Oke. I order the drinks for you and me. Saya memesan the drinks, minuman ya, for you and me, untuk kamu dan saya. Ingat ya, and me. Itu sama prinsipnya kayak titik-titik NI tadi di subjek. Oke? Sekarang coba dikerjakan, di pause dulu untuk soal objek ini, terus dikerjakan 5 soal ini. Okay, this is the end of today's lesson. I hope you understand all the material well. If you have any questions, don't hesitate to ask me on the comment section down below, or in Google Classroom, or you can contact me via WhatsApp. So, I hope you have a wonderful day, and I shall speak to you all very soon. Bye guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.